Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai project pembuatan video script pembelajaran ketiga, yakni mengenai musim. Dan langsung saja kita simak langkah-langkah proses pembuatan project pembelajaran pada video script dengan materi musim. Kita create a new script, kemudian sini area kosongnya kita masukkan background. Kita masukkan backgroundnya, kemudian kita checklist dan kita masukkan lagu juga, script musik. Kita masukkan yang sedikit slow mungkin seperti ini. Nah, kita masukkan lagu ini dan kemudian di sini kita masukkan teksnya, yakni musim atau seasons. Kita klik. Nah, seperti ini musim, kita masukkan. Atau musim kemarau, kita masukkan semacam daun. Ini daunnya, daun yang menandakan musim kemarau. Nah, jadi musim itu kan dia ada 4 tuh, ada di dunia ada musim kemarau, ada musim panas, ada musim semi, kemudian ada musim gugur atau musim kemarau tadi, dan yang terakhir ada musim dingin. Kemudian kita masukkan panas, kita masukkan musim panas. Jadi kita masukkan, cari gambar yang sesuai. Nah, ini kita masukkan di sini menandakan musim panas. Yang selanjutnya ada musim semi. Musim semi. Yang selanjutnya yakni ada musim semi. Musim semi biasanya ditandakan dengan bunga-bunga yang bermekaran. Kita masukkan gambar bunga seperti ini. Nah, dan yang terakhir itu yakni musim dingin. Kita masukkan gambar salju. Masukkan salju. Nah, seperti itu. Nah, kita masukkan gambarnya sini. Nah, kemudian di sini kita masuk ke penjelasan 4 musim yang ada di dunia. Nah, yang pertama itu ada musim semi atau summer. Jadi kita buat musim semi, summer. Kita buat gambar flowernya. Kita buat tumbuhan atau flower. Nah, kita masukkan bunga, mungkin bunga ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan teks. Musim semi merupakan musim yang kondisi pada suatu daerah tertentu yang mengalami tumbuhan dan pohon dengan lebat dari musim salju. Jadi jika musim salju berubah, maka akan terjadi musim semi. Nah, jadi musim semi ini terjadi di belahan bumi bagian utara. Musim semi sering terjadi di bulan Februari hingga April. Di bulan bumi selatan, musim semi terjadi di antara bulan Agustus hingga Oktober.
Jadi pada scribe ini kita buat penjelasan musim semi sama dengan kondisi pada daerah yang mengalami tumbuhan dengan cepat atau lebat. Kemudian musim di belahan bumi bagian utara, musim semi terjadi di bulan Februari hingga April. Sedangkan pada di belahan bumi selatan, bagian selatan, terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober. Nah, seperti itu. Kita checklist. Nah, kita masukkan saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba perkecil, coba zoom out. Nah, ini kita buat di sini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita pindahkan ikonnya. Nah, selanjutnya yang nomor 2, sini kita akan buat penjelasan musim panas. 2, musim panas. Musim panas ditandai dengan cuaca yang panas ya, atau matahari yang terik. Sini, kemudian kita masuk gambarnya. Musim panas seperti ini yang menggambarkan panas. Nah, kita pindahkan. Kemudian di sini kita masukkan materinya. Jadi musim panas di sini merupakan kondisi meningkatnya hawa yang sangat panas yang terjadi di beberapa daerah. Jadi musim panas sama dengan kondisi meningkatnya hawa yang sangat panas di belahan bumi bagian utara Mei hingga Juli. Sementara di belahan bumi bagian selatan terjadi pada bulan November hingga Januari. Seperti itu. Checklist, kemudian ini kita coba perkecil. Nah, kemudian kita pindahkan di sini. Yang ketiga, musim gugur. Musim gugur. Nah, musim gugur ditandai dengan daun-daun yang berjatuhan atau daun-daun yang berguguran. Ini ada gambarnya. Nah, tadi kita masukkan sebelumnya. Nah, kita masukkan sini, kemudian kita buat teorinya. Jadi musim gugur, kondisi gugurnya tumbuhan dan dedaunan pada suatu daerah di belahan bumi terjadi pada September hingga Desember. Seperti itu. Nah, kita lanjut, kemudian kita pindahkan atau kita rapikan teksnya. Nah, kita bisa taruh seperti ini. Selanjutnya yang keempat atau musim yang terakhir, yakni
musim dingin. Musim dingin. Musim dingin. Nah, seperti ini. Ini ya musim yang terakhir ya. Musim terakhir yang ada di dunia seperti itu. Atau di beberapa daerah. Kemudian kita masukkan gambar salju. Masukkan di sini. Kemudian kita buat penjelasannya. Jadi musim dingin itu merupakan kondisi hawa yang dingin dan turunnya salju es atau hujan es ya. Kemudian di belahan bumi bagian utara itu dia terjadi pada bulan November hingga Januari. Namun di belahan bumi bagian selatan terjadi antara bulan Mei hingga bulan Juli. Nah, ini kita kecilkan. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita coba rapikan kembali, kita kecilkan, sesuaikan. Nah, sudah. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai musim-musim yang ada di dunia atau di beberapa daerah. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh musim yang ada di negara kita atau di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia itu hanya terdapat 2 musim, yakni musim hujan dan juga musim kemarau. Musim di Indonesia, musim hujan dan juga musim kemarau. Ini musim di Indonesia. Ini kita pindahkan. Ini jadi di sini menjelaskan bahwasannya musim di Indonesia itu cuman hanya ada 2, yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau. Nah, kita coba rotate seperti ini, kemudian kita buat seperti ini, dan sini kita masukkan teksnya musim kemarau. Nah, kita pindahkan seperti ini. Nah, jadi di Indonesia itu hanya ada 2 musim, yakni musim hujan dan juga musim kemarau. Seperti ini. Nah, dan dihimbau apabila Anda ingin mencoba menampilkan atau menayangkan hasil yang telah Anda buat atau hasil project Anda buat, Anda tinggal klik play from start. Nah, dia akan muncul video tentang bagaimana video project yang telah Anda buat seperti itu. Nah, apabila Anda ingin mengirimkan ke media sosial atau memasukkan ke dalam file dokumen, kita hanya tinggal klik download or publish script video. Nah, jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada project pembelajaran ketiga, yakni mengenai musim. Sebenarnya di sini saya membuat sama seperti video project pertama dan kedua, yakni video pembelajaran yang sederhana atau bisa dibilang teorinya juga tidak terlalu lengkap. Jadi diharapkan ya kepada teman-teman sekalian agar membaca kembali atau mereview kembali pembelajaran yang ada pada internet ataupun buku yang Anda miliki, dan jangan lupa untuk coba-coba berlatih dalam membuat video project
yang sesuai atau yang Anda inginkan. Dan demikian, semangat berkarya dan salam teknologi.